Tidak kemana-mana, pikirnya tidak buyar. Nanti lagi ini ingat si mantan, ingat utang, ingat si anu dan si itu. Ya. Nah, itu dia. Makanya berfokus. Ayo, lupakan cicilan, lupakan hutang, lupakan konflik ya. Biarkan tetangga-tetangga ngomong yang enggak. Kita abaikan saja. Kenapa? Itu energi negatif. Kita fokus pada energi positifnya saja. Ini Mana jalannya kok? Ya. ini perhatikan nih. Ini kamera kasih itu, kamera fokus. Wah, coba apa ini? Dip. Jangan ganggu, enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Dan selain daripada menghibur, saya akan mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap langkah kaki, di setiap helaan napas, dan di setiap dentakan jantung. Dan juga nanti kita bertelusur ke sebuah pegunungan di sebelah sana yang terdapat gua-gua untuk melakukan tadabur alam. Ya, jadi kita akan melakukan perenungan lebih dalam tentang bahasa-bahasa Tuhan yang masih misterius atau teka-teki. Mari kita baca dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan kita bisa memetik suatu hikmah yang ada. Yuk. Duh pangeran, kulo sanes ahli suwarga, nanging kulo tenang dulu. Lagi syuting kita ya, kirain gak di syuting. Oke. Alhamdulillah ya, ini kita di tengah-tengah hutan, di mana di pegunungan yang di sini sejuk, suara seduh. Ada suara apa tuh? Tuh, suara burung tapi kayak suaranya kayak kuntilanak ya. Wih, tapi enak ya. Nanti tujuan kita kemana nih? Tujuan kita itu ke gua, yang mana di situ goa yang memang pada kesempatan ini, tahun ini masih digunakan aktif. Gua yang aktif digunakan untuk para pertapa. Tapi nggak tahu nanti arahnya di sana atau sama sana, nggak tahu. Tapi sebelumnya gini, kita namanya juga zikir jalan ya. Zikir itu ingat itu eling ya. Eling itu sadar. Ini untuk melatih kesadaran kita. Yuk kita aktifkan sensor dulu, merendahkan ego. Mohon maaf bila banyak bicara ya. Ini namanya perjalanan zikir jalan. Nanti kalau saya cuman berkonten yang itu dikatakan apa? Oke ya, biar sama-sama enak kita sambil berjalan sambil ingat ya. Ya, tadi dulu. Alhamdulillah. Ini naik lagi ya. Naik di sini itu perhatikan nih, sudah jalannya licin. Terus lagi banyak runtah-runtah yang seolah-olah menjebak kita, menjebak perjalanan ini sehingga kita terpeleset. Yaitu kita tuh hati-hati, waspada ya, jangan cuek-cuek saja, tapi yang penting kita tetap waspada, tenang dan tentrem ya. Alhamdulillah. Nah, saatnya kita turun lagi karena kita mengarungi beberapa gunung ya. Gunung 1, gunung 2. Tapi yang penting jangan terlalu komplain lagi ya. Nah, disinilah kita bisa menerapkan rasa syukur dalam diri kita ya. Syukur, kalau sudah syukur nanti kita bisa merasakan apa, jadi kita bisa menciptakan. Maksudnya Tuhan juga maha pencipta, kita juga bisa mencipta. Gini maksudnya, ketika kita itu berkeinginan apapun ya, insya Allah bisa diwujudkan. Yang penting yang pertama itu bersyukur, kedua itu ketenangan jiwa. Dan yang ketiga kita bisa merasakan, membayangkan dulu ya, bahwa hanya kita sudah mempunyai sesuatu itu, insya Allah akan diwujudkan. Tidak sesulit itu. Kadang-kadang kita kan yang selalu memblokirnya. Gini artinya, misalnya kita orang nggak punya, kepengen mempunyai mobil misalkan,
Tapi kita banyak selalu berpikir, dari mana duitnya, gitu kan? Sudah, gini aja. Tuhan, aku kepengen mobil. Itu aja, biarkan pasrahkan sama Tuhan, nanti bagaimana caranya mengasihinya, gitu saja ya. Udah, tenang, slow ya, jangan gembrungsung, yuk. Pelan-pelan sambil berjalan ya. Sambil berjalan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat kalian juga. Mudah-mudahan nanti diberikan kesuksesan dan terwujud apapun yang menjadi keinginan kalian ya. Ayolah, optimis saja ya. Jadi banyak-banyak bersyukur aja ya. Syukur gimana sih caranya syukur sih? Ya dirasakan dalam diri kita. Syukur, tenang, tentrem, ayem, dan bilang saja dalam batin, Tuhan, alhamdulillah, saya sangat bahagia dan bersyukur ya. Dan Tuhan lengkapi kebahagiaan saya ini, saya kepengen mobil, misalnya. Setelah itu udah tenang aja, jangan dipikirin. Masalah pemberi itu tenang saja, pasti Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan ya. Kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu memblokir doa itu. Nah, ini aja dari tumbuh-tumbuhan ini pun ya, ini seperti ini pepohonan ini pun nggak pernah kemana-mana nih, nggak pernah pergi kemana-mana, tapi ini tetap saja dapat rezeki, dapat makan ya, dan bisa tumbuh nih. Apalagi kita manusia sebagai makhluk yang sempurna itu lebih dari itu sebenarnya. Cuman kita sendiri yang selalu memblokir pemberian Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu memberikan kecukupan kepada kita. Kita yang selalu ngeremnya ya, seolah-olah memblokir. Jadi ya itulah dalam kondisi keterpurukan terus. Tuh. Binatang itu juga itu tuh mengaminkan, ya kan? Ya. Alhamdulillah. Kita arahnya kemana nih? Nggak dulu. Kalau nggak yang ke sana. Oh, itu gua tuh. Tuh perhatikan tuh. Oh, mungkin ini dimasuk ya. Gua ini mungkin nih. Alhamdulillah ketemu juga. Tapi tinggi banget nih tadi guanya. Berarti ada berapa meter tadi dari sana? Kurang lebihnya itu tadi. 2 kilo ya? Ya kurang lebih 2 kilo lah ya. Sampai kempolnya merengkel sebenarnya kalau kita rasakan. Tapi apa? Yang kita berfokus pada senengnya ya. Jangan fokus pada merengkelnya. Kalau capek terus namanya orangnya putus asa atau sering mengeluh, itu tidak akan sukses ya. Tenang, fokus pada senengnya saja. Nikmati perjalanan ini. Seperti kalian dalam kehidupan ini pun selalu membiasakan diri untuk seneng, membiasakan diri untuk bersyukur. Itu nanti akan diberikan keberlimpahan yang luar biasa ya. Yuk jalan yuk, sana yuk. Alhamdulillah. Wow. Kalau melihat gua tuh rasanya seneng ya. Kenapa sih kalau melihat gua seneng? Ya karena kita berfokus pada yang baik-baik. Kalau kita berfokus pada yang jelek, ya tentu tidak akan nyaman dalam batin ya. Kita tahu, nanti kita mengerti. Jadi akan fokus pada yang baik-baik apa yang ada dalam gua ini. Kenapa? Tuhan menciptakan ini tentu ada maksud dan tujuannya ya, dan tentu ada manfaatnya bagi manusia seperti itu ya. Itu saja deh ya. Alhamdulillah. Ya. Ada orang itu. Orang siapa? Anak-anak Yang mana? itu. Tadi dulu. Wah, saya nggak lihat ini ya. Itu ketutupan itu tuh. Sini. Ketutupan ini nih. Dek. Adek. Dek. Ada lagi ngapain? Lagi nungguin bapak Nungguin bapak. Bapak di mana? di dalam gua. Di dalam gua. Ngapain sih? Katanya lagi bertapa. Lagi bertapa. Lu ada nungguin di sini? Udah berapa hari di sini? Lupa. Oh, baru tadi. Bagusnya gini. Tiap hari ada di sini. Kesini sama siapa? Sama mama. Sama mama. Terus mamanya sekarang di mana? Lagi kerja. Mama kerja. Oh, mama pulang kerja. Terus nanti sore dijemput lagi sama bapaknya. Oh, dia nungguin bapak di sini. Bapak di dalam sana. Oh, berani sendirian?
Ya ampun, teman-teman nih ya, ada seorang gadis kecil ya berada di sini dan katanya nungguin bapaknya yang sedang katanya bertapa di sana. Adek kelas berapa sekolahnya, Dek? Kelas 6 SD. Oh, berarti pulang sekolah ada ke sini gitu. Terus mamanya kerja. Oh, seperti ini bawa apa ini? Hah? Buat apa? Buat bapak minuman ini apa? Oh, makanan. Boleh pinjam bentar ya? Oh, buat buka puasa bapak. Oh, astagfirullahaladzim. Pak, di rumah nggak ada yang ini, maksudnya nggak ada yang temennya gitu, main dengan temen nggak ada. Nggak, pengen main aja, maksudnya pengen sama bapak aja. Ini saking sayangnya sama bapaknya, ya teman-teman. Namanya siapa? Saski. Saskia. Oke, Saskia. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini saking cintanya sama bapaknya sampai bapaknya lagi sana ditunggu, katanya lagi bertapa sih. Bapak boleh aja bertemu bapak di sana ya. Bapak udah lama dulu di sana? Udah lama? Udah lama ya. Oke ya, saya masuk ya. Ada di sini aja ya. Tenang aja. Kita lagi bikin film tuh ya. Kita perhatikan dulu nih teman-teman. Guanya seperti ini nih. Serem juga keadaannya seperti itu, tapi dalam ke sana bapaknya gak tahu di mana, nanti kita cari mungkin di daerah sini ataupun di mana. Nanti kita masuk saja pelan-pelan, yang penting kita sudah izin sama ini ya. Adek jangan kemana-mana ya, Dek ya, tenang aja. Jangan nangis. Iya. Mau diajak, mau antar ke bapaknya, mau nggak mau ya udahlah, yuk masuk aja yuk. Sampurasun, permisi kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun jenisnya dan apapun wujudnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, pelan-pelan. Kita sambil ini ya, sambil apa namanya tuh waspada. Yang kedua itu aktifkan sensor dalam diri kita supaya kita bisa menangkap suatu bahasa-bahasa yang lembut yang dijabarkan di alam semesta ini. Bahasa dari mana? Tentu bahasa Tuhan ya, untuk untuk kita ambil manfaatnya kalau memang itu betul-betul memang ada di sini. Oke, santai saja. Alhamdulillah. Dari keadaan guanya sih memang luar biasa ya, apa namanya, seram, dan aromanya juga kurang enak. Nanti kita lewat jalur mana nih? Karena ada dua jalur nih ya. Di sini ada jalur ke ini, pintu mana itu, di sini juga ada pintu besar, tapi kita coba sini saja dulu ya, pelan-pelan. Permisi. Ada gentong nih, gentong. Nih ada gentong. Gentong ini kan kayak kalau di mana itu, di rumah ini kan ada tuh genuk, tahu genuk kan, untuk wadah beras itu, tahu nggak? Apa itu? Itu kendi. Oh, kendi ini ya? Iya, kendi pada zaman dahulu kan menggunakan ini nih, kayak kendi-kendi untuk wadah beras pada zaman dahulu. Jadi untuk menampung beras supaya tidak itu oleh kuman-kuman, oleh kutu-kutu, aman, dan akhirnya rasanya juga enak, rasa berasnya pada zaman dahulu. Namun pada zaman sekarang sudah bergeser ininya, menggunakan alat yang lain seperti alat apa tuh? Apa namanya sih? Itulah pewadah beras itu namanya, lupa saya. Magicom. Jelek bukan. Tapi lah maklum lah, kami kan apa namanya tiap hari di gua-gua ya, kurang inilah ya, kurang paham nama-namanya, lupa gitu aja lah ya. Ini sama halnya pakai ilmu itu, kita tuh menampung rezeki ya, seperti wadah penggambarannya, supaya kita bisa menampung rezeki, supaya kita selalu dialiri rezeki. Bagaimana caranya? Dan di dalam ini gini,
kita harus bisa menjadi tangan panjang Tuhan. Artinya bisa memberikan manfaat kepada sesama, gitu maksudnya. Bisa nggak kira-kiranya? Jadi memberikan manfaat kepada orang lain supaya berasnya isi terus, rezekinya isi terus, ya. Jadi jangan pelit, jadi orang tuh bersedekah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau punya uang, jangan disimpan terus, tapi dialirkan, ya, dibuka kerannya, supaya orang lain ikut bahagia. Karena apa? Di dalam diri kita, dalam rezeki kita maksudnya, ada hak-hak orang lain. Maka ayolah alirkan saja, relax saja, tenang, gak usah khawatir habis. Ya karena Allah maka ya pasti dialiri. Itu saja, ya. Yuk sini yuk. Alhamdulillah. Oh, kita di jalur ini nih, jalur apa di atas ini nih. Maksudnya bisa bahaya ini ya. Jadi kan kita di jurang nih. Kita ini posisinya nih gawing. Gumplik di sini, waspada nih. Takutnya kepleset dan juga ini nyambruk nih. Wah, hati-hati ya. Berat badan saya berapa sih? 145. Nah, ya makanya takutnya diambles nih. Ambil sini ya. Ambles, ambrol, aduh, bahaya ini. Tenang, tenang. Yang penting tetap optimis ya. Iya. Jangan mete-mete ini. Ya iya makanya itu. Ini jalur dewasa ya. Mas ini ya. Jalur dewasa. Nanti kalau jalur anak-anak apa rawan itu, rawan konflik. Oh ini kabelnya nyangkutin ya. Ya pelan-pelan, santai saja. Wah, pelan-pelan tuh. Wah, Cincin ini ya. ya. Alhamdulillah di sini ya kita masih ke dalam sana guanya ini, guanya luar biasa ini. Tapi alhamdulillah di dalam sini ternyata tidak hamba udara ya, masih udaranya masih sejuk, segar dan juga adem ya. Adem ini seolah-olah juga merasuk dalam diri kini, seolah-olah itu ikut adem semuanya nih. Aduh nyaman sekali. Yuk pelan-pelan. Nah, kalau posisi seperti ini kan enak kan? Ya enak itu tidak rawan konflik ya. Karena apa? Kalau ini bisa rawan konflik bahaya. Konflik batin maksudnya ya. Kenapa? Hampir setiap hari sudah menjadi makanan orang-orang pada umumnya yaitu konflik batin ya. Karena apa? Karena labil, jadi kurang stabil batinnya, jadi selalunya konflik mendengar informasi sedikit aja konflik, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, terus lagi apa, merasa khawatir berlebihan dan juga punya anggapan yang buruk-buruk ya, itu yang namanya orang rawan konflik. Makanya kita belajar aja membiasakan diri untuk mengetahui seutuhnya ya, maksud dan tujuannya biar tidak gagal paham dan tidak rawan konflik. Yuk, kalau rawan konflik lebih bahaya kitanya. Ya. Wah, nih. Di sini ternyata mentok ini. Ya, maksudnya harus ke sana, dialirkan ke sana ya. Kita ikuti saja alirannya biar tidak repot-repot ya. Repot-repot nanti jadi konflik lagi. Yuk, tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan khawatir. Nanti selalu apa? Biasanya orang menggambar ini. Jangan-jangan di sana ada hantunya. Jangan-jangan nanti jadikan tumbal. Jangan-jangan ada jimat. Nah, itu dia. Makanya itu jangan kebanyakan berandai-andai ataupun berjangan-jangan. Wah. Kita kesini lagi nih, ke sana tuh. Turun lagi nih ya. Turun lagi. Oh, Nanti kita cari akses lagi. Tapi di mana sih itu bapaknya sih itu tadi? apa ya? Bapaknya Saskia apa tapi namanya? Saskia yang mana? Ya itu tadi. Oh yang tadi ya. Iya. Tadi dulu kita cari bahunya tempatnya. Kita kan udah dalam nih ya. Kok berarti kan orang itu dalam juga nih. Tadi dulu. Ini ada 2 jalur. Saya dulu berapa jalur nih? Kecil ada nggak? Oke, ada akses ke sana itu pintu, ini juga pintu tuh. Nah, kira-kira kemana nih?
tadi nih dikasih arahan sih ya sama anak itu. Oke, ya kita ada jalur nih, 2 jalur. Satu ke sana, satu ke sini ya. Tapi kayaknya lebih asik ke sini deh, ya. Yuk. Bapak ini ya. Iya, ke bawah aja yuk. Tapi becek nih, bawah hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Namanya gua apa sih ini? Ya gua cinta mungkin. Gua cinta. Iya. Ya. Ya iya. Gua cinta. Cinta sama siapa? Cinta sama Tuhan kita. Itu penggambaran ya, bahasa kias. Untuk memasuki kedalaman hati kita. Jadi goa dalam diri kita maksudnya. Kita mengamati bisa memasuki diri kita. Bahasa simpelnya introspeksi diri. Sebelum menilai orang lain, maksudnya kita nilai dulu diri kita. Apakah sudah baik? Seperti itu. Ya, biar tidak rawan konflik. Yuk. Harus cinta ini ya. Ya iya, cinta sama Tuhan. Yuk. Ada yang cinta ke saya apa enggak ini? Ya banyak yang ngantri lah. Siapa ya? Itu si siapa lah. Dadimin apa ya? Sarimin apa siapa? Sarimin ya. Yuk. Wah. Nah, di sini agak kering nih. Di sini agak kering maksudnya. Tadi lo becek di situ tuh. Ternyata naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah dulu, bisa si bapaknya itu tadi sembunyi di belah mana, maksudnya bertapanya. Kita cari aja dulu. Biar kita bertemu, yang mudah-mudahan sih bertemu dengan beliau. Karena saya tuh pengen bertanya-tanya langsung. Oh jadi sini sudah berapa lama dan tujuannya ngapain? Apakah tujuannya dan juga pengalaman apa yang dialami gitu aja kan, simpel kan. Barangkali kita bisa menggali ilmu di situ. Agak cengap-cengap di sini nih. Iya. Iya. Wih. Ini bagusnya jurang lagi nih. Oke. Wah. Di sini ada jurang lagi, banyak jurang-jurang. Nih, kalau kita nggak bawa senter yang terang, ini kita bisa ke sana nih. Makanya senter itu penting, ya. Senter itu cahaya itu penting. Nih, sebagai penunjuk arah. Pertama penunjuk arah, kedua sebagai melatih fokus kita. Fokus itu apa sih? Jadi nggak mudeng-mudeng. Fokus itu energi pikiran kita atau pandangan kita akan terfokus pada sinar itu. Nah, jadi nanti tidak kemana-mana, pikirannya tidak buyar. Nanti lagi ini ingat si mantan, ingat utang, ingat si anu dan si itu. Ya. Nah, itu dia, makanya berfokus. Ayo, lupakan cicilan, lupakan hutang, lupakan konflik ya. Biarkan tetangga-tetangga ngomong yang enggak, kita abaikan saja. Kenapa? Itu energi negatif. Kita fokus pada energi positifnya saja. Kenapa? Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Bila hambanya itu merasa senang, maka jangan kaget ketika nanti besok diberikan kesenangan-kesenangan berikutnya. Itu loh maksudnya. Itu kalau cicilan ya. Ya iya, makanya jangan selalu fokus pada cicilan, biarin aja. Bagaimana? Apa diingat-ingat apa enggak ya? Ya pasti itu Ya. baru gajian udah tanggal 10 misalnya udah sat ya. Terus diharap-harap lagi. Itu si kameramen tuh biasanya tuh. Iya. Tahu aja ini. Aduh, kesini tuh. Mana ini? Itu Ya? enggak ini lagi. Oh, ke sana ya. Selalu ada akses ya. Jadi selalu ada akses tuh. Nanti kita ke sana mungkin tuh. Ini kan ada lubang-lubang itu tuh. Tapi kita belum tahu nanti arahnya kemana. Maksudnya ada tangganya tidak ke sana. Yuk, alhamdulillah. Keadaannya kayak gini bisa. Nih, perhatikan nih. Hah? Ini? Mana jalannya, Bu? Ya. Ini, taruh, ini perhatikan nih. Ini kamera ke situ, kamera fokus. Wah, apa ini? Jangan ganggu, nggak boleh. Boleh dia. Nggak boleh seru, nggak boleh keras-keras. Tadi dulu. Ini mungkin bapaknya itu mungkin. Mati. Misi. Assalamualaikum.
Punten Pak. Bapak. Assalamualaikum. Bentar dulu nih. Maksudnya beliau mungkin sedang dalam keadaan ini, jadi belum bisa nyambung. Bentar dulu. Santai ada gini ya. Kita kan lagi pendatang nih, ya. Nanti datangnya sopan dulu. Mungkin saja beliau juga mendengarkan apa yang tadi kita katakan, tapi mungkin mengabaikan. Kenapa? Belum satu dimensi. Makanya kita satukan dimensi, kita rendahkan ego kita tenangkan batin dulu. Ya, dulu siapa tahu kita ada nih. Assalamualaikum, Bapak, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Maaf Bapak, punten. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto, Pak. Iya, kami mohon maaf bila mengganggu waktunya. Mohon waktunya sebentar saja. Kami hanya ingin tahu kondisi Bapak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Yang kedua, kami ingin bertanya-tanya sebentar saja, Pak. Kami berdua, Pak. Saya sama Bang Mamat. Iya, dan selain daripada itu, kami juga membawa senter itu cahaya, dan juga kami membawa kamera. Kami mohon maaf mengganggu, ya Pak. Kami di sini tujuannya hanya untuk mencari pengalaman. Karena tadi dari bawah sana di kampung, katanya di gua-gua ini itu banyak orang-orang bertapa, hingga sampai saat ini masih digunakan bertapa. Dan tadi di depan gua saya bertemu anak kecil, katanya menunggu bapaknya. Mohon maaf, apakah itu anak bapak? Iya, alhamdulillah. Namanya Haskia ya. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Beliau saking cintanya sama bapaknya rela menunggu di sana gitu Pak. Saya sambil bawa makanan juga, katanya untuk buka puasa. Iya, iya. Jadi Bapak nanti kalau buka ke sana gitu. Itu membawa makanan itu anak Bapak atas Bapak yang nyuruh atau gimana Pak? Tidak, justru malah dimakan oleh dia sendiri ya. Tapi bawa makanan tetap bawa untuk dua, satu untuk dirinya, untuk anaknya, satu untuk bapaknya katanya. Tapi bapak kalau sore buka puasa gitu. Oke, ya Pak ya. Mamanya kerja, iya. Kerja apa mamanya sih, Pak? Maaf. Di pabrik. Oh, di pabrik. Oke. Ya, alhamdulillah Pak. Ini Pak, saya pengen tanya-tanya sebentar Pak. Mohon maaf bila ini pertanyaan kami menyinggung Bapak. Ini Pak, kok Bapak memilih bertapa di sini? Apakah ada tujuan yang maksudnya khusus, ataukah memang Bapak diarahkan oleh siapa sampai seperti ini maksudnya pada zaman sekarang? Kan zaman sekarang bisa kita bekerja apa saja biar mungkin lebih bermanfaat seperti itu Pak. Mohon maaf ya. Iya, iya, siapa? Sebentar Pak ya. Beliau pun menyadari ya katanya. Beliau pun menyadari dan sadar betul bahwa lebih baik bekerja ya. Lebih baik bekerja daripada hanya diam-diam di sini, nggak ada artinya ya. Tapi beliau punya cara khusus atau punya ini untuk sementara ini untuk meredakan diri, karena selama ini beliau seorang pekerja keras ya, seorang pekerja keras yang malam cari uang. Maksudnya gini, siang kerja di proyek, malam bisa lembur cari belut di sawah, dan juga pagi-pagi cari rumput karena punya banyak piaraan ya, seperti kambing, sapi seperti katanya. Tapi apa yang didapat? Beliau tidak mendapatkan apa-apa, selalu dalam kondisi kekurangan. Meskipun sibuk terus, tapi kondisinya kekurangan. Dan sekarang dia lagi mencoba mencari seperti ini untuk menenangkan batin dulu, untuk latihan, gambarnya seperti itu. Bapak dan latihan ini
apakah ada yang mengarahkan seperti ini Pak? Apakah apa dari kamu sendiri? Heeh. Heeh. Oh, oke, oke, oke. Ini dari petunjuk arahan dari seseorang katanya, gini maksudnya gini mungkin. Jadi petunjuk seseorang itu supaya kita itu jangan selalu gembrungsung pikirannya, maksudnya sibuk pikirannya. Jadi kalau kita dalam selalu hati dan batin itu dalam keadaan selalu sibuk, justru akan selalu gembrungsung, selalu kekurangan, gitu maksudnya. Tapi ketika kita tenang, bolehlah usaha, maksudnya, tapi jangan terlalu berpikir kekurangan. Bersyukur, tenang, malah justru rezeki akan datang dari mana saja, maksudnya. Itu. Jadi rezeki akan datang ketika kita lagi seneng atau melepas semuanya yang membuat kita selalu sulit, gitu maksudnya. Oh, Bapak berarti menjalani ini sudah berapa lama, Pak? Uh, uh, Hah? Hampir 1 tahun. Berarti Bapak, anak Bapak tiap hari ke sini seperti itu? Ya udah pagi nih Pak. Gini, kan kita sekarang zaman sekarang kan udah banyak cara, ya makanya gini, mencari seseorang bisa memberikan motivasi kepada Bapak supaya bisa menenangkan batinnya gitu, supaya bisa sambil bekerja, sambil ini maksudnya tidak harus bertambah ini maksudnya. Gini Pak, terus yang membuat Bapak selalu gembrungsung waktu itu apa Pak? Maksudnya rezeki kok tidak kumpul, maksudnya gimana? Uh, 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 oh, jadi beliau tuh apa namanya, memang keadaannya di rumah, istrinya juga seperti itu, maksudnya maaf ya, namanya perempuan itu rata-rata kayak gitu. Perempuan itu rata-rata ya keadaannya kayak gitu. Justru kita sebagai laki-laki membimbing si istri dan keluarga supaya lebih keadaan tentram dan bersyukur. Karena itulah doa istri justru akan membuat suami sukses. Tapi ketika suami kufur, tadi termasuk kufur ceritanya nih, kalau istri cerewet dan sebagainya, banyak kufur. Tapi kalau kita mensyukur itu menerapkannya bagaimana sih? Ya tenang, ya kita tetap usaha, tenang dan banyak senang bersyukur, banyak syukur tadi ya, minta sama Allah tidak seperti ini. Iya, gini Pak, selama Bapak di sini apakah sudah ada petunjuk menurut Bapak, menurut cara Bapak kayak gini? Ah, iya. Oh, oh. Terus Bapak tahu nggak maksudnya? Ah, ah. Oke. Bapak, maaf agamanya apa? Muslim, Islam. Oke. Gini teman-teman, kata beliau ya, beliau bermimpi di sini apa namanya, untuk mengambil batu pancawarna katanya, pancawarna. Nah, terus ngambilnya di mana Pak? Ada di sini, tapi udah ada belum? Belum ada. Nah, mungkin jadi Pak, kami hanya bukan menggurui juga, tapi kita ayo pecahkan bersama-sama. Mungkin Bapak yang dimaksud untuk mengambil batu pancawarna, ya. Atau mustika pancawarna ya Pak maksudnya ya? Iya, mustika pancawarna. Jadi pancawarna mungkin yang dimaksud adalah 5 warna. Panca itu 5, pada warna, karena Bapak seorang Muslim, ya untuk menjalankan 5 waktunya. Gitu. Nah, mungkin setelah itu Bapak akan mendapatkan petunjuk ketenangan batin, dan ketenangan batin itu justru akan membawakan rezeki yang lebih mudah. Jadi ketika bekerja apapun tapi batinnya tenang, itulah membawa rezeki gitu. Jadi jangan terlalu khawatir berlebihan, santai saja. Iya. Ya, iya Pak. Kira-kira pas nggak sama ini Pak?
Iya, ini sih hanya ide saya mungkin karena Bapak seorang Muslim, ini Mustika Pancawana mungkin Bapak untuk menjalankan 5 waktunya dulu ya. Nanti akan diberikan petunjuk yang lebih besar gitu. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Kita sama-sama saling membukakan apa namanya? Orang-orang yang belum tahu karena semuanya bahasa kias ya. Bahasa kiasan, bahasa sanepa. Sanepa dalam bahasa Jawa itu kias atau samar-samar atau teka-teki ya. Makanya kita pecahkan bahasa teka-teki dengan batin yang lembut juga ya. Kalau kita membaca dengan kegembrungsungan dan merasa paling pintar, lebih pintar ya susah ya. Itu ya Pak ya. Kalau bersedia Bapak mau ajak pulang. Nah, itu mulai sekarang itu Bapak untuk melakukan tadi mulai diawali dengan 5 waktunya jadi tinggalkan gitu. Yuk kita pulang pas sama saya Pak. Anaknya tuh di depan nunggu. Oke siap nggak apa-apa. Katanya beliau mau melanjutkan dulu sampai nanti sore, sampai apa namanya buka puasa, nanti akan pulang sama anaknya di depan sana. Ya, ya udahlah ya Pak ya, Kaiwan pamit. Terima kasih sudah menyambut kami dan sudah memberikan apa namanya pengalamannya. Mudah-mudahan juga ini bisa saya aplikasikan pada diri saya, keluarga saya, dan teman-teman di sana. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo. Yuk. Ya, gitu ya. Udah ketemu jalannya. Iya. Yuk. Oh ya Pak ya, pulang dulu ya. Ya. Ini anaknya kemana tadi masih ada kan ya? Hah? Iya nanti kayaknya seneng kayaknya deh. Nanti karena bapaknya mau pulang nanti sore kayaknya seneng deh anaknya ya. Tadi dulu. Pulang aja Pak kita ya. Nggak boleh. Nggak boleh nih ya. Nggak boleh ya. Kita harus memberikan kesenangan pada mereka-mereka. Ini juga karena saking sayangnya sama orang tuanya, ini ya. Ini sampai menunggu-nunggu di sini. Tuh, Dek, tuh masih ada tuh. Itu Dek. Oh, nih masih ada nih, alhamdulillah. Dek. Gimana Bapak udah ketemu? Alhamdulillah udah ketemu Dek. Iya, apapun Mbak baik-baik saja, sehat, iya. Dan nanti bapaknya mau pulang juga. Bapak nunggu di sini, mau nunggu di sini atau mau ikut saya pulang? Tunggu di sini. Mau nunggu Bapak. Nah, nanti kalau mama ke sini, saya nunggu aja ya. Bapak mau pulang nanti sore katanya kalau ketika buka puasa gitu. Iya. Ini saya ada sedikit deh buat Adek, ya buat jajan. Nih, lihat dulu nih. Ini buat Adek ya. Nggak apa-apa. Mau ya? Nggak apa-apa, tenang buat jajan aja. Nih. Nah, nanti buat Adek ya. Nah, oke. Ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya. Pulang ini ya. Ya pulang. Oh, tinggalin aja tuh ya. Iya. Alhamdulillah sahabat semuanya. Akhirnya tuntas juga perjalanan ini dan kita bisa memetik banyak sekali pengalaman di baliknya tentang tadi seorang anak karena saya saking sayangnya sama bapaknya sehingga beliau tuh rela menunggu di depan gua katanya bapak itu sedang apa namanya bertapa di sana. Namun bertapa itu karena kurang pengetahuan, kurang wawasan sehingga tertutuplah jalan menuju untuk apa yang dituju. Tapi alhamdulillah ketika tadi diberikan masukan, alhamdulillah bisa terjawab apa yang diminta oleh beliau. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan renungan kita semuanya supaya kita tetap dalam keadaan bersyukur, tenang, dan sehingga mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.